رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Marhaban bikum. Marhaban bil musyahidin wal musyahidat. Marhaban dalam rangkaian mudzakarah ilmiah kita dalam ilmu akidah. Ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya mempelajari ilmu agama sangat penting sekali dan sangat dianjurkan oleh agama kita. Karena ia merupakan tali penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ketika itu, maka mempelajari ilmu akidah menjadi sangat urgen sekali. Karena dengan ilmu akidah, kita belajar memahami bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemahaman yang benar. Bagaimana cara kita mengetahui takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar. Bagaimana cara kita mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Para ulama menyebutkan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu bisa dilihat dengan kemuliaan apa tujuan akhir dari ilmu yang dipelajari tersebut. Maka tujuan dari ilmu akidah adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia. Maka kemuliaannya pun turun ketika kita mempelajari ilmu akidah tersebut. Maka ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Ketika kita ingin mempelajari satu cabang ilmu, maka para ulama menyebutkan sedikit tidak ada 10 hal-hal dasar yang harus kita ketahui sebagai pengenalan umum, sebagai gambaran ketika kita ingin mempelajari ilmu tersebut. 10 hal tersebut dikumpulkan dalam 3 bait yang dikarang oleh Al-Imam Sabban rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, di mana beliau adalah salah seorang ulama bahasa, ulama lughah dari Mesir. Beliau mengatakan inna mabadi kulli fannin ashrah al-hadd wal mawdu' thumma samrah nisbatuhu wa fadluhu wal wadi' wal ismu lisimdadi hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man dara jami' hadha syarafa. Ada 10 hal yang paling tidak harus diketahui oleh seseorang ketika dia memulai mempelajari satu cabang ilmu tertentu di dalam syariat ini. Yang pertama al-hadd. Al-hadd ini artinya ta'rif atau definisi. Kemudian yang kedua al-mawdu', pokok bahasan dari ilmu tersebut. Itu yang harus dipelajari. Insyaallah akan kita sebutkan satu persatu biidznillah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga, as-samrah, tujuan dari ilmu itu sendiri. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari ilmu tersebut? Nisbatuhu wa fadluhu, apa keterkaitan ilmu yang akan kita pelajari tersebut dengan ilmu-ilmu lainnya? Wa fadluhu, apa keutamaan ilmu tersebut? Wal wadi', siapa pencetus ilmu tersebut? Wal ism, apa nama lain dari ilmu tersebut? Apakah dia hanya mempunyai satu nama ataukah dia mempunyai nama-nama lain? Itu harus kita pelajari. Al-istimdad, dari mana dalil-dalilnya diambil? Al-hukm wa hukmu syari', dan hukum mempelajarinya. Masail far'iyah yang akan dibahas di dalam ilmu tersebut. Wal ba'du bil ba'd iktafa, ketika seseorang memahami sebagian daripada yang 10 ini, maka itu sudah cukup. Wa man dara jami'a hadzal syarafa, akan tapi barang siapa yang memahami seluruhnya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan ilmu tersebut. Maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, mari kita sama-sama coba mentadaburi atau memahami 10 hal ini. Yang pertama al-haddu, definisi. Apa sih ilmu akidah itu? Ilmu akidah, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ketika mendefinisikannya, kita harus mendefinisikannya dari 2 hal, 2 sudut pandang. Yang pertama sudut pandang bahasa, kemudian yang kedua sudut pandang istilah. Dari bahasa, kata al-aqidah diambil dari kata al-aqdu. Kata al-aqidah diambil dari kata al-aqdu, yang artinya sebagaimana yang disebutkan dalam lisanul Arab, rabtu syai'i bi ihkamin, mengikat sesuatu dengan ikatan yang kuat, dengan ikatan yang tidak bisa dibuka. Kata sahibul lisan. Kemudian secara istilah, ta'rif atau definisi terbaik ilmu akidah adalah hadis Jibril. Hadis Jibril yang panjang yang membicarakan tentang iman. Jadi kalau kita definisikan ilmu akidah secara istilah, maka kita bisa mengatakan bahwasanya ilmu akidah adalah ilmu yang mempelajari tentang rukun iman yang 6 dengan masail-masailnya tentunya. Kemudian yang kedua, al-haddu wal mawdu'.
Hal yang kedua yang harus kita ketahui adalah pokok bahasan. Apa sih yang dibahas di dalam ilmu akidah itu? Yang dibahas di dalam ilmu akidah itu, pokok yang dibahas adalah rukun iman yang 6 itu. Rukun iman yang 6, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada qada dan qadar dan beriman kepada yaumul akhir. Kemudian yang ketiga yang harus diketahui adalah samrah. Apa sih hasil yang akan kita dapatkan ketika kita tekun di dalam mempelajari ilmu akidah ini? Para ulama menyebutkan di antaranya adalah yang pertama, yusahhihul iman. Dengan mempelajari akidah yang benar, maka iman kita akan terus bertambah. Iman kita akan semakin benar. Kemudian yang kedua, yuqawwimul janan. Dengan belajar ilmu akidah, seseorang akan lebih bisa independen. Seseorang akan lebih bisa mengatur arkannya, jawarihnya. Artinya apa? Ketika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, belajar dia ilmu akidah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, lalu dia kenal Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dengan As-Sami'. Ketika itu dia tidak akan pernah mengatakan kalimat-kalimat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala karena dia benar-benar memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala Sami'. Kemudian dia paham bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, Maha melihat. Ketika itu dia tidak akan pernah dia menghalangi, dia mengekang jiwa raganya untuk melakukan hal-hal yang kemudian tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Basir, Maha melihat. Kemudian belajar akidah, dengan belajar akidah yuqawwimul janan. Seseorang akan lebih bisa mengatur, mentakwim hatinya. Artinya apa? Ketika seseorang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Razzaq, salah satu di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala Razzaq. Ketika itu dia tenang. Dia tahu bahwa rizkinya tidak akan pernah tertukar. Dia tahu bahwa dia hanya perlu melakukan usaha-usaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua rizkinya. Nah, kemudian perkara yang keempat ketika kita mempelajari suatu ilmu yang harus kita ketahui adalah nisbatuhu. Apa sih keterkaitan antara ilmu ini dengan ilmu yang lainnya? Lalu apa kaitan antara ilmu akidah dengan ilmu yang lainnya? Ilmu akidah tentu sangat keterkaitannya tentu sangat kuat dengan ilmu yang lainnya. Yang dimana ketika akidah seseorang tidak benar, maka ibadahnya pun tidak benar. Ibadahnya pun tidak benar. Betapa banyak kita temukan orang yang sholatnya benar, puasanya benar, hajinya benar, umrohnya benar, akan tetapi dia melakukan kesyirikan. Ketika itu semua amalnya tentu tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Wahai Muhammad, wa laqad uhiya ilaika, diwahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablik, sebagaimana diwahyukan kepada orang-orang sebelum kamu. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau seandainya kamu melakukan kesyirikan wahai Muhammad, la yahbatanna 'amaluk, sesungguhnya amal perbuatanmu akan hilang. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang khasir, yang rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, perkara yang kelima yang harus kita ketahui ketika kita ingin mempelajari suatu ilmu adalah nisbatuhu wa fadluhu, keutamaannya. Apa sih keutamaannya? Membuat kita lebih semangat ketika kita mengetahui keutamaan sesuatu, keutamaan suatu ilmu, maka membuat kita lebih semangat untuk mempelajari ilmu tersebut. Lalu apa keutamaan mempelajari ilmu akidah? Para ulama menyebutkan di antaranya adalah karena perkara akidah adalah perkara yang pertama diwajibkan bagi mukallaf, bagi manusia. Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman, yang pertama yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz adalah, wahai Mu'adz, ajarkan kepada mereka tauhid, ajarkan kepada mereka akidah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan belajar ilmu akidah adalah karena perkara akidah atau perkara tauhid ini merupakan perkara atau inti dari dakwah semua para nabi. Inti dari semua dakwah semua para nabi. Para nabi mempunyai syariat-syariat berbeda. Akan tetapi inti dari semua ajakan mereka, inti dari semua ajaran mereka adalah tauhidullah tabaraka wa ta'ala. Wal wadhi', perkara yang keenam yang harus kita ketahui ketika mempelajari suatu ilmu adalah siapa pencetus ilmu tersebut. Ketika berbicara tentang ilmu nahwu, ilmu lughah, ilmu bahasa, maka otak kita terpatri pada satu nama, yaitu Abul Asad Ad-Du'ali.
Karena beliau termasuk di antara pencetusnya yang awal. Ketika berbicara tentang ilmu usulul fiqh, maka kepala kita terpatrik pada Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Syafi'i, atau yang dikenal dengan Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Karena ilmu usulul fiqh, ujungnya muaranya adalah beliau. Sebagaimana perkataan sebagian ulama. Makanya salah seorang nazim mengatakan, "Waktub qabula nazmiyal murattabi ala usul Syafi'i al-muttalibi, wa huwa alladhi ilma al-usul syayyada, wa ikhtartu ma lubul usul i'tamada." Beliau mengatakan, "Waktub qabula nazmiyal murattabi, ya Allah, terimalah nazm yang aku tulis ini. Ala usul Syafi'i al-muttalibi, yang dimana nazm ini aku tulis membahas tentang ilmu usul fiqh dalam mazhab Syafi'i al-muttalibi. Wa huwa alladhi ilmal usul syayyada, yang dimana Imam Syafi'i adalah orang yang paling pertama menemukan atau mencetuskan ilmu usul fiqh di dalam tadwin atau tulisan beliau. Akan tetapi ketika berbicara tentang ilmu akidah, kita tidak bisa mengatakan siapa pencetusnya, karena perkara akidah bisa jelas kita dapatkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkara yang selanjutnya yang harus kita ketahui ketika mempelajari suatu ilmu, al-ism. Apa saja sih? Apakah ilmu yang kita pelajari itu hanya memiliki satu nama atau mungkin mempunyai banyak nama? Para ulama menyebutkan banyak atau beberapa nama lain dari ilmu akidah. Di antaranya adalah as-sunnah. Buktinya Al-Imam Ahmad ketika menulis tentang perkara-perkara akidah, beliau menyebut bukunya dengan nama as-sunnah. Nah, dan banyak sekali. Al-Imam Ibnu Abi Asim juga menulis bukunya dengan sebutan As-Sunnah, menamai bukunya dengan nama As-Sunnah, yang dimana buku itu membahas tentang perkara-perkara akidah. Kemudian At-Tauhid. Nama lain dari akidah, ilmu akidah juga At-Tauhid. Salah seorang ulama atau banyak sekali para ulama yang menamai kitabnya dengan nama At-Tauhid. Kemudian nama yang ketiga Syariah. Al-Imam Al-Ajuri alaihi rahmatullah menyebut kitabnya, menamai kitabnya dengan nama kitab Syariah, yang dimana kitab itu berbicara tentang perkara-perkara akidah. Al-Fiqhul Akbar, kitab Imam Abu Hanifah yang berbicara tentang al-akidah juga. Kitab Usuluddin, Al-Imam Al-Mutawalli Syafi'i menyebut kitabnya dengan nama Usuluddin, yang dimana kitab itu juga berbicara tentang perkara-perkara akidah. Wal istimdad. Istimdad, dari mana dalil-dalilnya diambil? Berbicara tentang ilmu akidah, pasti dalilnya diambil dari immal Quran atau immal sunnah, dari Al-Quran dan dari sunnah. Istimdad. Wa hukmu syari, apa hukum mempelajari? Hukum mempelajari ilmu akidah. Hukum mempelajari ilmu akidah ada dua. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu ain kapan? Fardu ain adalah mempelajari hal-hal yang dapat mensahihkan, mentashih atau memperbaiki keimanan seorang hamba. Mempelajari perkara-perkara akidah yang sifatnya fardu ain, yang dapat menolong seorang hamba memperbaiki imannya, maka itu hukumnya wajib. Nah, kemudian selebih dari itu, hukumnya fardu kifayah, hukum syari'. Kemudian yang terakhir, perkara yang 10 yang harus diketahui oleh seseorang ketika ingin belajar ilmu, yaitu masail. Apa saja sih yang dibahas di dalam ilmu itu? Masail far'iyah. Masail far'i yang dibahas di dalam ilmu tersebut. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Masail far'i yang dibahas di dalam ilmu akidah adalah di antaranya nama-nama malaikat berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, berdasarkan khabar-khabar atau hadis-hadis sahih. Kemudian wazaif atau tugas-tugas para malaikat tersebut. Barang siapa yang mengetahui sebagian dari hal yang 10 tadi yang sudah kita sebutkan, maka itu sudah cukup. Wa man dara jami'a hadza syarafa. Barang siapa yang mengetahui semuanya, maka dia sudah mendapatkan syarafa, kemuliaan, yaitu kemuliaan ilmu. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Muqaddimah ini sudah kita tulis di dalam modul kita yang kita sebarkan di grup WhatsApp. Insyaallah kita sudah tulis secara terperinci. Kemudian insyaallah pada pertemuan selanjutnya, pada pelajaran kedua, kita akan sedikit mengurai tentang tarjamah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau biografi singkat tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah. Kemudian kita akan sedikit membahas tentang
kitab yang akan kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, memberikan kita kebaikan-kebaikan, baik kebaikan ilmu maupun amal. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.